الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman halaman 9 di pinggir di bawah dalam kurung, dan riwayat halaman 9 lah, dan riwayat daripada Abi Sulaiman ujar Sidin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tafkiru fil akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun 'alal akhirah. Artinya berpikir, tafkir, berpikir pada urusan akhirat itu. Jadi yang dipikirkan urusan akhirat kita itu menghasilkan, mempusakai. Maksud mempusakai itu mewariskan akan hikmah di dalam hati. Jadi menimbulkan kita itu jadi orang yang arif atau sadar atau insaf ya kita. Nah, insaf dan sadar berarti narannya berisi hikmah di dalam hati. Sebab memikirkan urusan akhirat dan juga menghidupkan hati. Hati ini tuh hidup. Ciri hati hidup cangkal beribadah yang niatnya sagan keselamatan di akhirat. Itu disebut ciri hati hidup. Jadi orang yang cangkal beribadah untuk keselamatannya di akhirat itu ciri orang yang hatinya hidup. Sebab ini tadi memikirkan urusan akhirat, memikirkan mengganang nasib kayak apa di akhirat. Nah, asal mau mengganang kehidupan di akhirat aja, mau orang tadi berisi perhatian, sadar atau insaf. Lalu hati ini jadi hidup, cirinya beramal banyak untuk mempersiapkan sagan hidup di akhirat. Nah, itu maksudnya hati hidup. Sedangkan berpikir pada urusan dunia itu menjadi dinding. Nah, tulis di situ menjadi dinding. Memikirkan kehidupan di dunia. Kayak apa kaina aku tahun kaina, kayak apa bulan kaina, itu sebenarnya kada boleh. Urusan di dunia ini kita laksanakan aja jalur-jalur syariatnya, kada usah terlalu dipikirkan. Karena Tuhan sudah berisi penjaminan. Nah, ternyata kita memikirkan padahal sudah Allah jamin. Maka itu kena membuat hati kita tadi menjadi terdinding atas urusan akhirat. Nah, lalu kada terpikirkan lagi urusan akhirat. Urusan kayak apa aku dikubur, kayak apa aku di padang mahsyar, di timbangan kayak apa, melalui siratal mustaqim kayak apa. Itu kada ingat lagi gara-gara mengganang memikirkan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan di dunia itu sementara aja. Kada ada yang berlewasan tuh hidup. Ibarat sakit terus juga paling lawas 100 tahun, panjang benar sudah tuh. Paling lawas. Dan sakitnya di dunia asal sabar menjadi keuntungan yang ganal di akhirat. Jadi kada ada orang yang sakit itu asal sabar lah, kada mendapat keuntungan itu kada ada. Kada ada yang ruginya aja kita. Jadi di dunia ini bila inya sakit asal paham, sabar menjadi keuntungan yang ganal di akhirat.
Jadi intinya tuh paham lawan kehendak Allah yang kita terima di dunia. Amun kita kada paham, nah lalu kita banyak bisi kehendak. Amun kabul itu masih kurang lebih. Amun kada kabul bang, kita banyak kehendak banyak tapi kada kabul. Sedangkan yang dikehendaki itu urusan di dunia tapi kada kabul. Nah ini kena yang bisa daur. Maka kita harus memahami dulu bahwa di dunia ini Tuhan kadang mempermasalahkan kabul dan kada kabulnya. Bila itu pengkabulan dua atau kekasih Allah aja belum tentu. Syaitan tuh pang bila berdua kada pernah kada kabul. Bila itu aja sugih kekasih Allah belum tentu. Karun tuh pang sugihnya musuh Allah. Oh jabilanya pejabat tinggi lulus segala ini segala macam itu kekasih Allah jadi ketujuh oleh Allah belum tentu. Masih tinggi Firaun jabatan. Nah, orang tuh sihat harus kada penggeringan kekasih Allah tuh belum tentu. Firaun tuh sari semaan aja kada suah. Karena kada suah sari semaan, karena sigar terus sihat terus ujung-ujungnya mengaku Tuhan. Nah, jadi garingnya kita atau kada berduitnya kita atau kada kabulnya hajat kita itu sebenarnya menurut orang-orang yang paham hikmah pemberian Allah yang tersembunyi. Ada sesuatu pemberian Allah yang kada kelihatan. Di balik kada kabulnya doa kita, di balik sakitnya kita, di balik miskinnya kita, ada di situ pemberian Allah yang ganal. Mun hakun memikirkan sadar. Tapi mun nya kada mau berpikir ke arah situ, ya kada sadar-sadarnya hidup tuh. Karena kada sadar-sadarnya yang inya pikirkan kenyamanan di dunia aja. Kada bisa memutuskan bahwa di dunia ini bukan kita yang berisi aturan tapi Allah. Amun kita yang mengatur-atur, ya tetap kada kawa juga. Tetap kehendak Tuhan jo yang jadi. Nah, boleh kita minta sugih, boleh. Tapi jangan memaksa akan kehendak. Karena orang meminta sugih kada semuanya diberi. Nah, amun kita menganggap minta sugih itu bagus benar, bapahala benar, ini tak salah menurut ilmu tasawuf. Kalau menurut fikih bujur aja. Karena kita berdoa minta sugih itu kada menjalim orang lain. Itu fikih bujur aja sudah. Cuma amun kita pahamnya ingat situ aja kita kena yang rugi. Hadang berdoa minta sugih, ba'amalan supaya sugih, hadang sembahyang sunat supaya sugih, baca Quran supaya sugih, hadang ternyata kehendak Allah yang jadi bukan kehendak kita. Lalu kita timbul perasaan kecewa. Nah kecewaan ini arti kecewaan itu pemahamannya kada sabar yang belum kelihatan lagi. Karena kecewa ini bila menumpuk ya bungkas tuh, ya akhirnya berucap lawan Allah Ta'ala, ya Allah pian kada adil tupang kada bersembahyangan sugiha ulun ini sembahyang berjemaah jadi imam lagi betungguan lagi orang belum ajan orang sudah duduk di imaman. Kenapa orang kada sugih-sugih juga kada adil pian Tuhan eh. Nah ujung-ujungnya ke situ kena merusak etikat kita akhirnya. Nah gara-gara kada paham perbuatan Allah Ta'ala, maka kita silahkan minta sugih di dunia ini, silahkan minta sembuh di dunia silahkan. Tapi ada ilmu yang harus kita pahami, yaitu Allah bersifat kudrat iradat, pengaturan Allah yang jadi. Nah memahami gawian Tuhan tuh penting benar dalam hidup. Ini yang disebut percaya kepada qada dan qadar Allah baik dan buruknya. Ini yang disebut penentuan iman, yang disebut rukun iman yang ke-6. Ini penentuannya. Amun mengaku siapa Tuhannya wa Allah, kan akan bisa memandir nento. Percaya kada lawan malaikat, percaya kan akan tikagin bisa memandir.
Maka penentuan orang tuh beriman bukan pengakuan di mulut Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Kami percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya. Bukan itu penentuan iman lawan Tuhan. Penentuan iman lawan Allah, paham bahwa hidup di dunia yang terjadi itu yang ianya kehendak Allah. Memahami kelakuan Allah. Nah, jadi kita jangan sampai bahwa lawan Tuhan, menyalahkan lawan Tuhan. Memahami gawian Allah di dunia. Karena kita paham, mengerti, dan kita berisi sangka baik lawan Allah, nah mau hidup tuh tenang. Biar sakit tapi tenang. Biar kada berduit tapi tenang karena paham. Mencari paham itu nah dulu kita penting benar. Supaya jangan lawan Tuhan tuh salah paham. Supaya lawan Tuhan jangan salah paham. Ini cara mengatur hati lah. Nah, amun berusaha, pengurusan pikir kecang-kecang aja situ berusaha. Kada ada urusannya, kada ada larangan berusaha. Jangan sampai hati nang kayak itu lalu melemahkan kita berusaha, luput. Berusaha cangkal-cangkal aja situ biar yang kepala tak ke bawah, betis tak ke atas silahkan aja situ. Orang berusaha, kada ada larangan jadi itu. Tapi ingat pahami kehendak Allah. Nah, itu. Ketahui olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada penyakit. Nah, apa aja pasti ada penyakit. Mangga gin penyakitnya pira ya kalau. Nah, apa aja ada penyakitnya. Nah, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya obat. Dan bahwasanya penyakit hati itu adalah lalai. Lalai bahasa kita, bahasa Arabnya ghaflah. Kada ingat. Bukan berarti kita kada yakin ada ya Allah, cuma kada ingat akan adanya. Nah, amun ghaflah ini berdosa aja, kada keluar dari syirik, kada keluar dari iman, tetap jauh orang tuh beriman, cuma berdosa. Kenapa? Ya kada ingat tuh, Bang. Maka obatnya supaya jangan ghaflah, jangan lalai, fikir atau tafakur. Nah, obatnya adalah fikir atau tafakur. Jadi pikir nih itu cakap kita ibarat bapak pasang di dalam kendaraan itu tuh kita bapak pasang, nah, memasang mesinnya. Periksa makin rancak kita memperhatikan mesin kendaraan, merawat, nah makin bagus kendaraan itu, lancarnya. Tapi mengkada tapi dirawat, nah yang alihin itu bisa mogokah di jalan, bisa macam-macam Sama nang kaya fikir ini, makin rancak kita berpikir, maka saluran kita ingat lawan Allah tuh makin bersih, channelnya tuh makin kada banyak gangguan, makin bersih karena pikir kita tuh sering. Tapi ada dulu yang bahan untuk berpikirnya, ada ilmunya dulu, ada kawan mahaya bang. Nah bahannya itu adalah pelajaran sifat 20. Mun hendak ingat lawan Allah, rancaki berpikir, tapi ilmu yang berpikir itu terarah, terkendali aja kita. Kada kawa yang model kayak kalian pagat asal berpikir aja. Ujung-ujungnya kena Allah tuh basi singut kah aja. Nah, gara-gara berpikir kada berilmu. Jar kawan yang sikung yang bungul aja aja. Tapi mun ibu si singut habangkah hirang kah aja pulang. Nah, bertambah bungul lagi nih. Gara-gara kada berilmu. Jadi pikir nih tuh ada ilmunya. Tapi pulang kita sudah belajar ilmunya ada, kada tapi dibawa berpikir, nah ini maulah akibat lalai atau ghaflah tadi. Padahal ada aja bahan saking berpikir, tapi jarang dipasang, jarang diudak ya kita. Lalu karena jarang diudak, lalu kada mau lihai. Nah, biar pian bisi sapida larang. 1 miliar harganya sapida tuh larang bener loh. 1 miliar sepeda. Tapi pian kada tapi mau udak on sepeda, tetap pian kada bisa bersepeda. Tatap nah tegang ya lah. Ini yang hanyaran bisa bersepeda tuh tahu tuh. Nah, tapi mun pian rancak mau udak, walaupun kadang-kadang tahangkup dari lawan tawing segala macam, ujung-ujungnya lihai. Nah, lihai itu yang disebut
yaqzah, bahkan bisa meningkat kepada hudur ma Allah. Lihai naranya ati lihai ninto balapas tangan gen jalan jaya. Nah, kada usah sembahyang babujang gen tetap aja ingat lawan Tuhan karena lihai. Kada masih harus nawaitu lillahi taala tetap jaya ingat lawan Tuhan. Apalagi mau dibawa sembahyang makin nyai lawan Tuhan ingat benar. Nah, kenapa lihai? Kayak apa supaya lihai aja rancak berpikir. Nah, apa yang dipikirkan? Ilmu yang sudah dipelajari tentang sifat-sifat Allah. Karena pikir itu menerangkan mata hati, menerangkan itu menerangi akan mata hati. Caka ibarat lampu asalnya pajah dinyalai. Nah, menyalai ini tuh nah gawian menyalai lampu tuh pikir naranya. Karena rancak dinya nyalai, ya tarang. Dengan dialah, sebab berpikir, maka bisa dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Nah, sebab kita mau berpikir, maka jelas bagi kita mana yang bujur, mana yang kada, mana yang salah, mana yang benar. Mana yang kadada, mana yang ada. Jadi nampak sebab berpikir tadi. Dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Dan yang manfaat dan yang mudarat. Karena kita berpikir, jadi paham, oh ini manfaat, ini mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada ada fikir di dalam. Tiap hati yang dalam hati itu kosong dari berpikir. Tapi berpikir yang positif tadilah yang ada bahannya tadi tentang sifat-sifat Allah. Maka hati ini itu seperti tak bertuan. Kadada tuan rumahnya. Sakanda kayak masuk bubuhan yang ular, kala, macam-macam. Cuma secara garis besar syaitan yang masuk berdahulu. Lalu timbul kena was-was. Karena rumah itu tak bertuan. Cakanya rumahnya sudah ada tuannya. Hari-harinya memberasihi, menyalai segala macam. Ada masuk yang lain yang kada lain berkepentingan kada masuk karena sudah ada tuan rumahnya di situ. Al-qalbu baitullah. Hati itu tempat kita memandang keesaan Allah. Nah, siapa orang yang kawa seperti itu? Orang yang rancak berpikir. Nah, itu. Dan bahwasanya lalai itu kada ingat. Bila melihat hanya makhluk yang dilihatnya, lalai itu. Bila pada dengar hanya makhluk yang didengarnya, lalai juga. Bila pada rasa nyaman, jadi ingin bener je, nikmat bener je. Tapi ingat situ aja, lalai narannya. Ingat situ aja, lalai. Dan jasidin, lalai itu adalah pedang bagi syaitan. Nah, untuk mencelakakan kita. Jadi lalai ini seperti pedang yang membahayakan diri kita sendiri. Kada ingat ya kita membahayakan diri kita sendiri. Bahayanya di mana? Pintangan hati. Karena masukkan sifat ujub gara-gara kada ingat. Kita sembahyang, kita beramal, beribadah gara-gara lupa lawan Tuhan. Yang ingat hanya dengan makhluk, karena bisa timbul di diri ini ujub. Itu bahaya narannya, itu termasuk bagian dari bahan atau cakaja kita tuh tantaranya oleh syaitan tadi. Jadi ada ujub sudah, berarti kada bersih hatinya. Gara-gara kada tapi dinyalai pang dengan pikir, timbul ujub ada. Hati ujub nih tuh perasaan diri ini berisi kelebihan. Nah, karenanya tak pandang dirinya ada. Karena sudah ada ujub, masuk setan di situ. Kawa setan masuk. Lalu setan ini kena jasa ujub ini jadi bahan bagi setan untuk memperparah, memperburuk sakitnya hati kita tadi dengan penyakit-penyakit. Lalu bertimbul kena ria segala macam. Itu bertanya itu yang maulah mengganali itu setan tuh.
Nah, tapi ujubnya itu karena kenapa ada? Karena Allah. Nah, tapi bisa juga sudah paham, tapi jarang dibawa berpikir. Bisa juga kayak itu, padahal paham aja sudah, cuma jarang dibawa berpikir, jarang bisi sapida sudah ada, tapi jarang diudak. Nah, lalu timbul lalai. Karena lalai itu seperti pedang atau pintu bagi setan masuk ke dalam hati. Maka sangat besar siksanya bagi barang siapa yang jatuh atas godaan syaitan. Atasnya, maksudnya atas godaan syaitan. Jadi bila sudah kita digoda oleh syaitan, ada penyakit hati, nah itu sangat besar siksanya, Jasiden. Nah, maka takutlah olehmu daripada bersifat lalai. Artinya hati-hati, jangan sampai hati itu lalai. Nah, bila kebanyakan lalai, ya berpenyakit hati itu. Ria ada, katujuh minta lihat, katujuh minta dengar, katujuh minta puji. Itu gara-gara lalaian. Takutlah olehmu, tuh takut, tambahilah, takutlah olehmu, karena fi'il amr nih tuh. Takutlah olehmu daripada bersifat lalai. Karena bahwasanya jadi daripada lalai itu 9 perkara. Maksudnya sebab lalai menimbulkan 9 perkara yang kada bagus. Sebab lalai ini 9 ini zaman sidin, mun zaman kita milenium ini bisa 21 kok. Bebanyaknya sebab makin tuha dunia, makin banyak juga anunya rampah-rampahnya. Ini zaman sidin aja nih. Jadi urusan ini berkembang, urusan ini berkembang. Kayak kada umpatannya. Nah, zaman sidin kadada, TV kadada. Zaman sidin. Cakanya ada TV bisa terbuat saku TV di sini. Coba TV kadada lagi. Zaman sidin kadada medsos. Hah. Nah, jasidin sebab kasih apa tadi? Yaitu menimbulkan 9 perkara yang kada terpuji. Yaitu pertama, kasih akan kemuliaan. Nah, katujuh dipuji, bila dihina, disambati, dicela, tersinggung. Padahal orang mencela itu, muntungnya mencela kita tuh nah Tuhan yang menggerakkan mauji keimanan kita. Bujur kada nyawa tuh beriman lawan Tuhan, beriman lawan qada dan qadar Allah yang ke-6, bujur kada. Usah kalinya tersinggung, kada bujur naranya beriman yang dengan iman rukun iman yang ke-6, buktinya tersinggung. Padahal kita tahu qada dan qadar Allah khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, kenapa kita tersinggung? Pasti ada penyakit hubbul jah, katujuh dimuliakan. Nah, dan kasih akan kaya. Nah, tuh kaya, kekayaan maksudnya. Gara-gara lupa lawan akhirat, yang dipikirakannya dunia aja, lalu tak cintai lawan dunia. Maka mau sudah tak cintai ini, ya jurang karena kenapa? Karena guna-guna dunia. Tak cintai naranya tuh. Orang sudah tak cintai dunia biasanya bakhil. Arti bakhil itu pamalar. Arti pamalar jarat 12. Nah, kata-katanya kan banyak macam-macam. Arti jarat 12 banyu kada lilih di tangan. Maksudnya apa aja? Nah, kada paham juga. Gara-gara cinta lawan dunia sampai ke mati masih betakun aja, mana aku menyimpan duit tadi leh aja. Hah? Padahal parak benar mati sudah toh Israel sudah bahadangan lah, masih betakun aja di mana tadi aku menyimpan duit, jangan sampai hilang lah aja. Misal toh, kada bukan misal lagi, ini bisa terjadi nih, cari cepian menakun mencangkal mencari ada aja. Nah, gara-gara hubud dunia tadi kada paham. Kenapa kada paham? Kurang pikir tentang akhirat.
Padahal cakap kita tuh berpikir, mungkin kita nih berpikir berisi duit banyak juga sudah, sagan waris ada aja. Ya kalau amun kadawah ini aku menggunakan duit itu sagan urusan akhirat, aku mati ada sagan aku kena yang dibawa bulik, maka cagar dihisap itu tuh, cagar dihisap dibawa bulik sagan sangu sagan di akhirat beisi pahala yang sebab harta tuh ada beisi yang cagar amal jariah ada juga. Padahal kita tuh disuruh berpikir berdahulu untuk keselamatan di akhirat. Nah, sayang mati hisapnya mahadang di akhirat. Hisap harta itu nah, seorang kada sampai dia menikmati. Jadi pahala kada juga gara-gara kasih sayangan ti Bang. Namun mau berpikir nangka itu sebenarnya orang pamalar ini sebenarnya bubungulan. Mun kita mau berpikir tuh, asal mau berpikir. Jadi kita kada usah model kayak menyanjung-nyanjung orang sugih, munnya pamalar kada usah disanjung-sanjung bapak kita menuruti orang sugih pamalar, musuh Tuhan. Di guru sekumpul cangangi aja jangan. Dicangangi aja jangan. Kenapa? Musuh Allah. Bila kita katuju mencangangi orang sugih tapi pamalar, kita terumpat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apalagi sampai mendewa-dewakan bener lawan orang sugih padahal pamalar. Hati-hati. Nah maka itu jasidin asal mau berpikir, tapi karena kada mau berpikir timbul penyakit, diantaranya kasih akan kemuliaan, nah, rasa wajar, rasa pantas orang dimuliakan, dan kasih akan kaya, dan kasih akan pakaian, nah, pakaian, dan kasih akan isi rumah. Urusan isi rumah atur-matur, yang harat-harat barangnya, nah, hari-hari dilap, bagus saja Bang itu. Cuma yang kada bagusnya tuh bila rangat sedikit bermamai seharian, nah itu kada bagusnya. Nang kaya cagar menyelamatkan seorang dikubur, melap perabotan rumah tangga silahkan bagus, karena kebersihan tuh bagus. Nah, tapi melap karena sayang, karena cinta itu yang kada bagus. Dan kasih akan kenyang. Takutan bener lapar. Kayak apa aku tahun kaina aja. Jangan dipikiran tahun kaina, belum tentu umur sampai ke situ. Kada usah tahun kaina, isuk aja belum tentu kita masih hidup. Bangun malam ini mati, bergunalah lagi baras. Kada berguna ya kalau Bapak mikirakan tahun kaina. Yang wahini aja nah nikmat Allah dipikirakan. Yang seorang kawan bahina, Tuhan memberi nikmat. Kau melihat, kau mendengar, Tuhan memberi nikmat. Itu aja disyukuri. Maka bila mau menyukuri yang ada, Allah tambah. Nah, itu caranya. Akun ini aja cukup aja Bang, baris setahunan ini aja. Cuma yang aku pikirkan tuh tahun kainannya. Kayak apa aja nih baris nih, misalnya aja. Bubungulan orang yang kaya ini. Dan kasih akan tidur. Nah, pokoknya bila kada guring, rasa kada abdal tuh Bang. Punya wajib guring tuh sehari berapa kali misalnya. Bila kada guring kada abdal. Dan bagi tiap-tiap satu daripada yang 9 ini ada beberapa cabang. Tuh cawang, orang bahari nyebut cawang, di kita cabang yang amat banyak. Banyak loh kok. Artinya anak-anak binak tergantung perkembangan zaman. Makin banyak aja gini tuh. Termasuk gara-gara kurang pikir. Nah wah ini nih gara-gara kurang pikir tentang urusan akhirat, makanya menjadikan jadwalnya sehari itu harus ada perjalanan keliling bundaran misal. Nah masuk juga di situ. Pokoknya bila kada ke bundaran kada abdal. Nah tawaf dulu kemana-mana. Tiap kamarian tuh tawaf dulu. Misal tuh. Napa yang dilihat macam-macam ay. Nah timbul cakanya bahari itu ada nang itu bisa tulis di sini. Makanya sini padahal ada cabang-cabangnya aja sidin. Setengah jam lagi lah ya kalau. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi memadahi
Jan Nabi aqrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum jau'an wa tafakkuran. Ju'an wa tafakkuran. Jimnya dhammah lah. Aqrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum ju'an wa tafakkuran. Artinya yang terlebih hampir, yang paling dekat di antara kamu denganku pada hari kiamat adalah orang yang terlebih banyak di antara kamu yang lapar. Nah, jadi orang kalaparan, lapar, alhamdulillah asal sabar cager parak lawan Nabi kena. Dan orang yang banyak berpikir itu kena cager parak lawan Nabi. Sebabnya berpikir tadi, lalu nya tahu mana yang baik amaliyah, mana yang paling menguntungkan, ini berpikir. Jinnya yang paling bagus amal pasti diterima tuh salawat. Berangkat berpikir, lalu baca salawat, coba mau kada berpikir. Lalu asal-asal aja nyebab amaliyah. Nah, ciri batasnya lah, nggak situ gina. Wallahu a'lam. Isa bang sudah ya kalau, karena kita sambung. Dan pada satu riwayat, nah itu batasnya. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.